Nah ini ya, ini depan saya ada dua. Ini dari MAP Merauke dengan kandungan nitrogen 12% dan fosfatnya 61%. Ini cocok sekali untuk fase vegetatif. Nah, untuk fase generatif pun ini bagus, tapi nanti sahabat tani bisa campur dengan MKP ya. Jadi nanti ketika di fase awal atau fase-fase pertumbuhan itu sahabat tani dosisnya 3 sampai 4 sendok, di fase generatif sahabat tani bisa pakai 2 gitu. Nah, ini berikutnya ini ganda selidi ini masuk ke NPK ya, nitrogen, fosfat dan kalium. Sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat tani cara memilih pupuk daun. Ya, cara memilih pupuk daun baik itu ini yang untuk di video ini saya akan mengajak sahabat tani memilih pupuk daun untuk fase vegetatif atau fase awal tanam. Beberapa hal yang perlu sahabat tani perhatikan ya. Yang pertama yaitu pastikan kandungan nitrogen dan fosfat pada pupuk daun itu lebih tinggi daripada kaliumnya ya. Kenapa begitu? Karena unsur kalium juga dibutuhkan oleh tanaman, tapi untuk fase-fase awal atau fase vegetatif itu lebih dominan di nitrogen dan fosfatnya gitu ya. Karena untuk pertumbuhan daun dan juga akar itu untuk fase awal sangat-sangat dibutuhkan. Dan juga kalau di fase awal kita berikan nitrogen dan fosfat yang tinggi ya, untuk nanti warna hijau daun pada tanaman kita itu akan lebih pekat. Nah, untuk fosfatnya sendiri itu untuk perakaran. Itu kalau fosfatnya tinggi otomatis akar tanaman kita akan lebih bagus. Nah, sedangkan untuk kaliumnya sendiri itu digunakan untuk daya tahan tubuh atau ketika kita aplikasi kalium itu tanaman kita lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan batang juga lebih kaku. Makanya kalau di aplikasi untuk kalium itu kebanyakan di fase menjelang fase generatif atau fase pembuahan, karena untuk menjaga bunga dan juga buah itu tidak gampang rontok dan juga batang lebih kaku, dan juga untuk di tanaman padi itu lebih tahan, tidak gampang roboh. Nah, makanya kalau di fase generatif itu penggunaan urea itu dikurangi, karena kalau penggunaan urea tinggi di fase menjelang fase generatif atau bunting itu nanti daun atau batang padi kita itu berat bebannya di daun, karena daun akan terlalu berat sehingga tanaman padi kita itu akan gampang roboh gitu ya. Jadi nanti kalau sahabat tani ingin aplikasi untuk fase pembungaan atau fase bunting, menjelang fase bunting, itu gunakan pupuk yang kandungannya fosfatnya atau kaliumnya itu tinggi dibanding nitrogen. Nah ini ya, ini depan saya ada dua. Ini dari MAP Merauke dengan kandungan nitrogen 12% dan fosfatnya 61%. Ini cocok sekali untuk fase vegetatif. Nah, untuk fase generatif pun ini bagus, tapi nanti sahabat tani bisa campur dengan MKP ya. Jadi nanti
ketika di fase awal atau fase-fase pertumbuhan itu sahabat tani dosisnya 3 sampai 4 sendok, di fase generatif sahabat tani bisa pakai 2. Nah, ini berikutnya ini ganda sildi ini masuk ke NPK ya, nitrogen, fosfat dan kalium sahabat tani ya. Karena di sini tertera kandungannya, sahabat tani bisa lihat ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Tuh, N-nya 20%, P-nya 15, kaliumnya 15. Nah, ini jadi masuknya di NPK 20-15-15. Ini cocok sekali untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk fase generatif? Bisa, asalkan sahabat tani dari awal itu penggunaan nitrogen atau urea taburnya itu hanya di awal pemupukan saja. Jadi nanti di pemupukan kedua dan ketiga itu sahabat tani sudah tidak menggunakan urea tabur lagi. Nah, berikutnya ini magnesium sulfat. Ini biasa saya gunakan untuk menjaga kesuburan atau kesuburan daun untuk tanaman padi. Penggunaannya ini sangat hemat sekali ya, hanya bisa digunakan hanya saya menggunakan 2 sendok. Nah, itu tadi ya. Jadi ini untuk dosisnya sahabat tani bisa menggunakan 2 sampai 4 sendok. Untuk bahan hasilnya MAP-nya juga 2 sampai 4 sendok. Nanti sahabat tani cek lagi kondisi tanamannya, jika sudah subur nanti bisa sahabat tani tambah lagi dosisnya bisa atau tetap segitu. Gitu ya. Ini ya sahabat tani. Kalau saran saya sih ini penggunaan untuk MAP ini, selain MAP ini juga ada sahabat, yaitu yang namanya Ultradap. Kalau Ultradap dari Pak Tani ya. Kalau yang NPK 20-15-15-nya ini itu ada di Profit Hijau, itu sama juga. Kalau saran saya jangan melihat dari mereknya, tapi lihat di kandungan di dalamnya. Entah itu merek apa saja, yang penting kalau kandungannya mirip-mirip, sahabat tani bisa aplikasi. Nah, itu ya. Sahabat, untuk harga ini di sini 40.000. MAP-nya 45.000. Jadi ini untuk ini gandasilnya ini 500 gram. MAP-nya juga 1 kilo. Nah, ini 1 kilo ini cukup untuk lahan setengah hektar sahabat tani. Aplikasi cukup di 2 sampai 4 kali. Nah, kalau tanamannya sudah bagus, sahabat tani 3 kali pun sudah bagus. Nah, untuk magnesium sulfatnya ini bisa juga mengikuti saat aplikasi pupuk daunnya 2 sampai 4 kali itu sudah cukup. Oke, segitu dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat tani ya. Nanti kalau yang nggak jelas bisa komentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur.